warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzulul Syifa'ul Jannah NIM 25 1060838. Saya Karisma Salsabila NIM 25 1060825. Saya Friska Nurhayati NIM 25 Pada video kali ini kami akan menjelaskan salah satu klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas. Hadis berdasarkan kuantitas adalah penggolongan hadis berdasarkan sedikit banyaknya jumlah perawi dalam meriwayatkan hadis di dalam setiap tingkatan sanadnya. Nah, untuk hadis berdasarkan kuantitas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hadis mutawatir dan yang kedua ada hadis ahad. Pengertian dari hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir adalah hadis yang dimana diriwayatkan oleh banyak perawi pada tingkatan sanadnya dan mereka mustahil bersepakat untuk. Syarat hadis mutawatir yang pertama diriwayatkan oleh banyak perawi. Lalu yang kedua yaitu jumlah perawi yang banyak terdapat pada setiap tingkatan sanad. Dan yang ketiga, mustahil para perawi sepakat untuk berbohong. Yang terakhir, berita yang disampaikan berdasarkan pengamatan langsung yaitu melihat atau mendengar. Untuk hukum hadis mutawatir sendiri yaitu menghasilkan ilmu yakini, yaitu keyakinan pasti sehingga kebenaran hadisnya itu tidak diragukan lagi. Hadis mutawatir diklasifikasikan lagi menjadi dua yaitu Mutawatir lafzi dan mutawatir manawi. Yang pertama adalah mutawatir lafzi. Sesuai dengan namanya, hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang redaksi lafaz beserta maknanya sama persis di seluruh jalur sanad dari para sahabat. Contohnya adalah hadis tentang larangan berdusta atas nama Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menduduki tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 perawi dari kalangan sahabat Nabi. Hebatnya, meskipun jalurnya sangat banyak, hadis ini dapat disampaikan oleh para perawi dengan redaksi kalimat yang sama persis tanpa perubahan. Yang kedua adalah mutawatir manawi. Klasifikasi ini merujuk pada sekumpulan hadis yang lafaz redaksi atau isi konteks ceritanya berbeda-beda, namun memiliki inti atau kesimpulan yang sama. Contohnya adalah pada hadis Nabi Muhammad SAW ya, tentang mengangkat tangan saat sedang berdoa. Dalam berbagai kitab hadis terdapat sekitar 100 riwayat dengan konteks cerita yang berbeda-beda. Ada sanad yang menceritakan Nabi mengangkat tangan saat khutbah meminta hujan, ada yang menceritakan saat di Bukit Sofa, dan ada pula yang menceritakan saat mendoakan sahabat pasca perang. Meskipun dari konteks ceritanya berbeda-beda, namun tetap berpusat pada satu substansi yang sama, yaitu Nabi mengangkat tangan saat sedang berdoa. hadis berdasarkan kuantitas yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang periwayatnya tidak memenuhi syarat derajat mutawatir. Artinya, hadis ahad ini memiliki sedikit periwayat, maksudnya lebih sedikit daripada hadis mutawatir sehingga tidak memenuhi syarat hadis mutawatir itu sendiri. Hadis ahad juga diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga adalah hadis gharib. Yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi pada setiap sanadnya. Contoh yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada setiap tingkat sanadnya. Contoh dari hadis aziz adalah tidak sempurnanya iman salah seorang dari kalian jika ia tidak lebih dicintai oleh orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Dan yang ketiga adalah hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan hanya oleh 1 orang perawi pada setiap tingkat sanadnya. Contoh dari hadis gharib adalah setiap amal tergantung pada perbuatannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.